Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 5, yaitu kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Pada pembahasan Y akan disampaikan oleh saya sendiri, Azira dan Nadia. Pada pembahasan Wat akan disampaikan oleh Silvi, Nazmi, Nadia, Zakiyah, dan Tareh. Lalu pada pembahasan Hu akan disampaikan oleh Binda Nisa, Dewi, dan Khair Nisa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, kalau begitu kita langsung saja memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengapa penting mempelajari kisah teladan Nabi Lut. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengapa penting mempelajari kisah teladan Nabi Lut, karena agar kita bisa meneladani sifat Nabi Lut yang tetap menunjukkan jalan kebenaran dengan sabar tanpa pernah membalas ataupun marah kepada kaum Sodom yang telah melenceng dari agama Islam, yaitu berbuat homoseksual ataupun melakukan pencurian. Dan kaum Sodom adalah kaum pertama di dunia yang melakukan tindakan keji tersebut sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 80 dan Al-Ankabut ayat 28. Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang, yaitu kaum homoseksual atau liwat. Pembelajaran tersebut agar hikmah yang dipetik dari kisah kaum Nabi Lut itu benar-benar menjadi pelajaran bagi masa depan bangsa dan umat manusia. Setidak-tidaknya ada 7 narasi kategori perilaku yang disematkan Al-Quran kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Pertama, perbuatan homoseksual atau pria atau wanita menyukai sesama jenis disebut fahisyah. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, atau dengan kata lain, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mengapa pentingnya kita mempelajari kisah teladan Nabi Lut. Kedua, perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihi salam itu disebut mungkar atau ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, ataupun hukum. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Ketiga, perilaku kaum Nabi Lut alaihi salam itu dinilai mufsid atau merusak. Dia Lut berdoa, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Keempat, perilaku kaum Nabi Lut alaihi salam itu dianggap musrif, sungguh keterlaluan atau melampaui batas, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran atau abnormal. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan atau malaikat? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Az-Zariyat ayat 31-34. Kelima, perilaku kaum Nabi Lut alaihi salam itu dinilai zolim atau aniaya, baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Disebut zolim karena mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari fitnah kemanusiaan dan melawan norma dan etika sosial. Baik, akan saya lanjutkan. Yang keenam, perilaku kaum Nabi Lut alaihi salam itu merupakan dosa besar. Pelakunya disebut mujrimun.
Ketujuh, perilaku kaum Nabi Lut itu termasuk perilaku yang berulang kali diberi peringatan atau munzar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap tidak percaya, bahkan menentang dan menantang didatangkannya azab kepada mereka. Akibatnya telah disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 173-174 yang artinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dengan kita mempelajari kisah Nabi Lut, kita bisa menghindari kebiasaan buruk kaum Sodom, yaitu menyukai sesama jenis, merampok, menganiaya, dan berbuat jahat lainnya. Kebiasaan kaum Sodom ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165-166 juga dalam surat Al-A'raf ayat 81. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nadia. Menelaah dan memperjelas penerapan ibrah atau hikmah menelaah dan memperjelas penerapan ibrah atau hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah kaum Nabi Lut benar-benar bisa kita ambil pelajarannya terhadap keadaan kehidupan sekarang antara lain, A. Perbuatan homoseksual disebut fahisyah. Menurut Muhammad Al-Hizaz dalam At-Tafsir Al-Wadid, esensi fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan sangat membahayakan. B. Perilaku lesbian dan gay. Kaum Nabi Lut alaihi salam itu disebut munkar atau ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, atau hukum. C. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. E. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai mufsid atau merusak tujuan dan fungsi pernikahan, yaitu reproduksi masa depan kemanusiaan. F. Perilaku Nabi Lut itu jelas melanggar HAM, melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduktif melalui pernikahan berbeda jenis, dan mematikan masa depan kemanusiaan. G. 6 siksaan yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Lut sebagai berikut. 1. Allah menurunkan hujan batu. 2. Allah membutakan mata mereka. 3. Allah membalikan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. 4. Allah menurunkan hujan sangat dahsyat dan hebat. 5. Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. 6. Allah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan. Baik, saya akan menganalisis efek negatif perilaku kaum Sodom. 1. Haus akan pengakuan. Manusia yang gila pujian cenderung bisa diseret oleh orang lain untuk menjadi sesuatu. Jika sesuatu sudah membuatmu candu, maka ada kecenderungan orang lain mengiringmu kepada hal-hal yang jahat. Daripada candu kepada manusia, maka lebih baik candu kepada Tuhan dalam doa. 2. Hubungan yang tidak direstui pemerintah dan agama. Zaman sekarang semakin minim negara yang merestui pernikahan LGBT. Hanya negara-negara sekuler, ateis di Uni Eropa sajalah yang masih mengizinkan pernikahan sejenis. Bahkan Paman Sam sendiri telah meng-ACC undang-undang ini pun ikut mundur sehingga tidak ada mempertahankan pernikahan sejenis laki-laki dan dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. 3. Cenderung gonta-ganti pasangan. Hubungan antara dua manusia yang dari awalnya tidak sah, maka kedepannya pun akan berjalan terpontang-panting atau pincang. Sebab ada beberapa pihak yang tidak merestuinya, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan. Kedepannya pun nasib dua pasangan ini akan menjadi sangat tidak jelas, sehingga tujuan hidupnya pun ngawur. Bahkan rasanya tidak ada lagi arti hidup. Sehingga cenderung gonta-ganti pasangan demi berburu hawa nafsu sesaat. 4. Biasanya menjadi ateis.
Dampak sosial berikut saat Anda memilih untuk menjadi seorang penyuka sesama jenis adalah tidak diakui oleh agama manapun, khususnya di Indonesia. Adapun tidak mungkin memaksakan diri untuk berkeyakinan jika para petinggi di sana saja melarang mengikutinya untuk menjadi LGBT. Akhirnya, penolakan semacam ini akan mengiringmu untuk menjadi seseorang yang tidak lagi percaya dengan keberadaan Tuhan, lalu menjadi seorang ateis. Baik, akan saya lanjutkan. Percaya bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata, kaum Sodom memang tidak percaya dengan perkataan Nabi Lut, hingga menantangnya menurunkan azab. Akibat kemungkaran kaum sesat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menunjukkan azab dan hukuman yang sangat dahsyat. Kaum Sodom dihantam gempa, bahkan dihujani bebatuan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh kaum Sodom hingga tidak ada yang selamat dari siksanya. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang menelaah ayat-ayat yang menceritakan kaum Sodom. Berikut adalah ayat-ayat di antara firman Allah tentang kisah Nabi Lut dalam berjuang terhadap kaumnya. Yang pertama yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Selanjutnya, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-175. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua atau istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nabi Lut alaihi salam banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum beliau diutus kepada kaum Sodom. Sodom merupakan suatu penduduk yang bertempat di Ardan. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut so suci. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-163. Bahkan catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi, yaitu kejahatan yang belum pernah dilakukan seseorang sebelum mereka, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama kaum lelaki atau homoseks. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya,
Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Quran Surat An-Naml ayat 54-55. Setelah tahun demi tahun berlalu, Nabi Lut terus berdakwah. Namun tak seorang pun yang mengikutinya dan tiada beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya. Istri Nabi Lut yang bernama Wa'ilah kafir seperti istri Nabi Nuh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut berjuang menasihati mereka tanpa lelah. Maka tidak lain jawaban kaumnya, melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih. Quran Surat An-Naml ayat 56. Karena mereka tidak mau mendengarkan Nabi Lut dan tetap melakukan perbuatan sesat itu, maka Nabi Lut memohon kepada Allah agar dia menolongnya dari kaumnya. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus malaikat menghancurkan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dengan cara mengutus malaikat untuk datang ke rumah Lut menyerupai lelaki yang cukup tampan. Di luar rumah Nabi Lut, teriakan kaum Lut semakin menjadi-jadi. Akibatnya, dari balik pintu, Lut hanya bisa berkata kepada kaum Sodom, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang bisa membedakan baik dan buruk? Quran Surat Hud ayat 78. Tetapi ucapan Nabi Lut tak diindahkan kaumnya. Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surat Hud ayat 78. Nabi Lut masih dihinggapi rasa khawatir, tetapi tamu itu berkata lagi, bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka. Para malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus terhadap lelaki itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk, namun ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap. Para malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Sementara itu, para penyerbu rumah Nabi Lut dalam keadaan kacau balau berbenturan satu dengan yang lain, berteriak-teriak, bertanya-tanya apa yang menjadikan mereka buta mendadak. Lalu, malaikat berkata bahwa azab kaum Lut akan diturunkan ketika subuh nanti. Lalu, Nabi Lut dan keluarganya disuruh untuk pergi meninggalkan kota itu segera. Kecuali istrinya, karena istrinya telah ingkar dari Nabi Lut. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Baik, akan saya lanjutkan menemukan langkah-langkah dakwah Nabi Lut berdasarkan kisahnya. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semau mereka kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom,
Saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru, hujan lebat disertai petir, batu berterbangan, dan sangat mengerikan. Baik, saya akan lanjutkan pembahasannya, yaitu hikmah di balik keteladanan Nabi Lut. 1. Mengajarkan siapapun untuk gigih dan tidak gampang menyerah. Tidak mudah untuk Nabi Lut dalam menyadarkan kaum Sodom yang sangat sesat. 2. Selalu bersabar menerima cobaan apapun, terutama saat dirinya direndahkan kaum Sodom. Baik, akan saya lanjutkan ajakan untuk menghindari kemaksiatan. Mencegah kemaksiatan bisa diasah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia dikaruniai oleh Allah akal budi dan hati nurani, jadi bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jadi selain kita dekat dengan Allah, insya Allah kita dijauhkan dari sifat kemaksiatan. Kita bisa mulai dari hal yang terkecil sampai lupa cara bermaksiat. Baik, pembelajaran pun telah usai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelompok sebagai perwakilan 3, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.